Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sedikit menjelaskan gitu ya, karena kita di sini partisipannya cuma dua orang. Eh, saya juga bingung nih kenapa ada yang belum hadir ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya sambil menjelaskan, mungkin nanti di akhir kita akan membahas tentang UASnya. Jadi nanti UAS itu ada. Kalau nggak salah tuh ada pilihan kemarin ya, mau yang tentang brand adik-adik atau menjelaskan produknya, atau lebih kepada teoritis gitu ya. Dia nanti ada teori, ada pilihan ganda, ada juga esai, ada juga untuk apa ya istilahnya mengikuti perkuliahan yang lainnya. Jadi misalkan kemarin ya saya share untuk ikut kursus online gratis. Jadi dapat sertifikat lah. Jadi di brand digital branding ini kita nggak hanya untuk membranding sesuatu, tapi kita dapat ilmu tambah dan sertifikat dari mungkin perusahaan-perusahaan yang memberikan sertifikasi gratis gitu. Kalau saya memikirkan seperti itu, tapi nggak apa-apa. Ada dua pilihan. Saya kemarin dapatnya masih pertemuan kemarin itu dari UASnya itu kita cek ujian tulisnya ada 7 orang, paper PPT dan presentasi di Vidcon itu ada 6 orang. Itu ada yang mungkin abstain kali ya, ada dua-duanya dipilih gitu ya. Jadi ujian tulis dan eh, paper PPT dan presentasi di Vidcon. Nah, oleh karena itu mungkin saya share dulu nanti di akhir eh, tergantung pilihannya yang mana. Tapi saya share mungkin nanti siapa tuh yang pilih antara dua itu, dia mungkin bisa karena udah totalnya 12 peserta ya, kita tadi jadi 13 gitu. Saya mau tanya yang memilih dua-duanya itu mau pilih yang mana sebenarnya gitu. Jadi ketika dia memilih yang bawah, mungkin nanti yang atasnya gugur gitu ya. Jadi menang. Jadi absen nih 6-6 gitu. Jadi saya bingungnya di situ. Jadi nanti adik-adik bisa memilih kira-kira mau yang mana untuk eh, ujiannya. Jadi di akhir saya akan share untuk ujian mungkin yang untuk presentasi gitu ya. Saya share enaknya yang mana nih gitu. Kemarin siapa ya yang milih dua-duanya nih? Hmm, oke. Yang milih dua-duanya siapa nih ya? Kita lihat. Ini siapa nih yang gambar Vina ya? Siapa sih nih? Ini siapa ya? Ada yang tahu? 0822 7489 9281. Ini siapa ya? Nah, di sini mungkin nanti bisa pilih yang mana yang diinginkan gitu. Jadi saya share. Nah, oh ya, sebelum ini mungkin saya share ini dulu aja dulu ya. Tadi siapa lagi ya? Eh, hari ini em, kita coba cek. Em, ada Jusna ya. Oke, Jusna sama em, Indah. Indah, mungkin kuisnya mau diikuti ulang atau gimana? Saya udah share ada di materi pertama, jadi bisa diikuti itu sebenarnya ada jawabannya. Itu sayang soal nilai 60. Belum lagi untuk Jusna udah ya. Oke, Jusna juga belum nih untuk tugas duanya. Jadi eh, jangan lupa ya, karena kalau di rata-rata jadi nilainya 45 nih rata-rata kalau di ini.
Saya jadi terakhir tanggal 18 ya. Jangan lupa. Nanti saya share untuk di grup mungkin yang mau ikut remedial terakhir minggu depan tuh adalah terakhir yang memang belum mengumpulkan juga gitu. Jadi saya share mungkin seperti itu. Oke. Nah, eh, hari ini kita akan membahas mempertahankan branding di era digital. Jadi part 2 ini sebenarnya sedikit saya materinya karena saya mau menjelaskan tentang UAS kita. Jadi gimana sih UASnya gitu ya. Eh, saya tadi nanyain nomornya tadi itu karena eh, mungkin dia abstain ya. Dia pilih dua-duanya. Jadi pilihnya yang mana sebenarnya. Jadi targetin aja. Terapkan teknik pemasaran internet dan meningkatkan keterlibatan brand online. Jadi di sini kita akan bahas teknik pemasaran internet gitu ya, dari digital marketing. Alasannya kenapa sih sebenarnya digital branding? Namanya juga digital branding. Nah, dari brand yang ada gitu, mungkin kita personal branding kita sendiri gitu ya. Eh saya kemudian, sorry. Oke, kemudian dari personal branding kita sendiri, kemudian dari brand kita sendiri. Nah, itu gimana sih secara digital gitu ya. Nah, mau nggak mau kita saat mencari mungkin nama kita, mungkin juga kalau adik-adik mempunyai em, aplikasi gitu ya misalkan, atau adik-adik malah mempunyai suatu branding terhadap produk tersendiri. Jadi di situ kita search nama produk kita gitu ya. Nah, itu kan agar eh, dibiayakan untuk pay per click gitu jadinya. Contohnya YouTube ya. Kalau kita menonton YouTube lebih dari 1.000, nah 1.000 orang gitu ya sebagai subscribernya itu udah berbayar adik-adik. Jadi minimal untuk syaratnya 1.000 orang subscriber, kemudian untuk penontonnya itu bisa per klik gitu. Jadi ketika penonton itu per klik untuk YouTube tersebut itu termasuk dalam pemasaran mereka. Kita perlu adanya search engine result page di mana misalkan seperti Google, Yahoo atau Bing biasanya pay per click. Jadi kalaupun kita punya Google Ads itu kita biayanya untuk suatu misalkan ya adik-adik search eh, contohnya apa nih? Susu gitu ya. Susu apa? Misalkan kita search susu di online, ini saya lagi search sambil search ya. Nah, di susu itu langsung keluar atasnya itu paling atas itu penjelasan mengenai susu yang dikonsumsi, yaitu susu pasteurisasi atau susu UHT dan susu kental manis. Itu adalah 3 susu teratas dan bahkan yang terdekat dari adik-adik ketika search image atau shopping nomor satunya kalau di saya itu Ultra Milk version Flag sama Greenfield gitu ya. Itu adalah contoh susu. Kalau saya klik, oh ternyata nomor atas yang itu ya. Nah, target audiens dari produknya tersendiri berbeda setiap wilayah. Biasanya kalau adik-adik share eh, around misalkan. Nah, itu bisa adik-adik. Jadi untuk Google Ads sendiri itu. Jadi di situ kemarin sebenarnya untuk teknik pemasaran sendiri ada di Google Ads gitu ya. Ini contohnya saya klik ada di iklan produk, ada ini untuk Shopee ya. Ada iklan toko, ada iklan live sama iklan banner. Nah, untuk Google Ads sendiri sebenarnya untuk memaksimalkan prospek dan konveksi tersendiri, kita dapat meningkatkan kira-kira tingkat penjualan online-nya berapa. Jadi adik-adik bisa mulai dari Google Ads sendiri. Cuman memang biasanya keperluan berbisnis, melihatkan merek kita, gitu. Kalau boleh tahu nih, untuk produknya sudah jadi apa belum ya? Yang akan dipresentasikan adik-adik produk yang di Sudah, Kak. udah ya. Oke, nah nanti mungkin lebih mudah. Nanti saya akan share UAS yang mungkin
adik-adik kan kemarin ada pilihan dua ya. Ada soal teoritis sama UAS yang untuk pengerjaan. Nah, mungkin nanti sekaligus dengan tugasnya adik-adik sebenarnya nyambung dengan hal itu. Yang kemarin masih belum. Nanti saya share lagi ya untuk nilainya. Nah, mungkin di situ saja untuk kursus grafik. Mungkin kalau misalkan ada adik-adik yang memang memilih inginnya teoritis, silakan. Dan ada yang memilih kursus gratis, silakan. Atau misalkan di teoritis kursus gratis. Tapi kalau misalkan mau yang presentasi, saya kejelaskan sekarang. Nah, melibatkan keterlibatan online branding. Jadi sebenarnya kalau di Instagram itu ya maupun di TikTok maupun di X mau di LinkedIn gitu atau lainnya itu sederhana keterlibatan dari online tersendiri gitu ya. Nah, keterlibatan dari online sendiri memerlukan usaha jauh lebih besar. Jadi jujur saya pun masih nggak tahu di TikTok misalkan kita share untuk saya coba ya. Saya pakai dua akun. Akun pribadi sama akun yang memang untuk shop gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan akun pribadi, itu pasti akan keblokir adik-adik. Tidak akan terespon dengan si TikToknya. Mereka akan mengumpulkan respon bahwa ini terjadi pelanggaran karena bilangnya kreator, padahal mereka berjualan. Gitu. Nah, di situ biasanya mereka memang di TikTok itu membagi dua, eh, penjualan dan juga untuk kreator. Jadi memang ada yang bisnis dan kreator. Jadi adik-adik harus tahu fungsinya dulu dari aplikasi yang mereka buat. Shopee pun juga terbagi dua. Ada Shopee yang untuk penjual dan pembeli gitu, maupun affiliate. Tapi secara handphone mungkin kalau di handphone di aplikasi mungkin eh, dicampur semua ya jadi satu gitu ya. Ada yang jual-jual bisnis di situ semua gitu ya. Tapi jadi berat aplikasinya. Nah, di website biasanya menggunakan website itu mereka dibagi-bagi. Ada website affiliate yang seperti tadi, ada website untuk promosi dan lain-lain. Jadi kayak gimana sih cara mempertahankan suatu brand ini? Jadi kita eh, misalkan percakapan formal seperti bisnis ya, kita memutuskan untuk nama pengguna, konsentrasi untuk obrolan yang ramah dan menarik. Jadi di situs online seperti itu. Nah, adik-adik bisa nih yang memang tugasnya belum nih. Nah, itu bisa dilancarkan sebenarnya tugas untuk UASnya nanti saya share ya. Jadi itu nyambung sebenarnya. Jadi tinggal dipublikasikan. Misal adik-adik tidak memiliki produk yang memang adik-adik miliki, bisa menggunakan produk yang memang terdekat dari adik-adik. Misalkan di wilayah sekitar ada yang usaha A, B, C gitu ya. Misalkan contoh, di wilayah tempat ibu saya tinggal, terdekatnya itu adalah pabrik roti adik-adik. Jadi eh, dulu kalau saya mempromosikan roti ini menjadi eh, suatu brand tersendiri. Jadi misalkan mereka udah punya brand rotinya mereka. Saya bilang, saya mau bikin brand baru gitu ya. Tapi saya pakai roti Bapak, ntar packagingnya saya bikin sendiri. Oh ya nggak apa-apa. Akhirnya saya mempromosikan branding saya sendiri walaupun saya bikin rotinya di tempat mereka. Paling modal packaging sendiri gitu. Itu ada contoh, oh ternyata yang terdekat bisa nih kita promosikan pakai brand kita sendiri aja dulu gitu. Walaupun kita pakai produknya mereka. Itu contohnya adik-adik. Bahkan ada yang saya cek ada sekarang brand-brand besar sudah menggunakan produk mereka untuk dijual kembali di tempat kita. Misalkan contoh, kemarin ada brand namanya teh minuman Tongci, ada yang tahu? Jongji tulisannya. Tongci. Nah, di situ mereka itu udah develop lagi untuk membangun tempat-tempat penjualan teh yang langsung gitu. Bukan hanya menjual em, brandnya mereka di supermarket gitu. Nah,
Contohnya lagi adalah Nescafe. Em, Mungkin sekarang lagi hits banget Nescafe sedang mengeluarkan di beberapa tempat. Nah, itu sebenarnya mereka mencari bola adik-adik istilahnya kalau di lapangan itu kira mencari siapa sih yang bisa membeli produk mereka. Itu. Jadi kita perlu tanggapan nih kira-kira di pembelian untuk secara em, sekarang banyak di luar gitu pembelian kopi di coffee shop kita pengen buat tapi pengen buatnya kopi yang murah yang lebih murah bahkan daripada UMKM. Nah itu contohnya adik-adik kopinya harganya murah 9.000 11.000 tuh yang em, istilahnya yang lebih banyak kopinya gitu ya lebih strong. Nah itu mereka packagingnya nggak main-main gitu ya. Mereka udah mencari kira-kira eh, hal negatif apa dari brand yang lainnya. Nah, akhirnya dia muncul di sosial media, dia buat sosial media tersebut menjadi suatu branding yang langsung terlibat dari masyarakat. Nah, biasanya itu adalah konsistensi mereka untuk bertahan dari yang saat ini dari platform digital. Mungkin mereka ya nggak banyak untuk digitalisasi. Akhirnya mereka mau nggak mau belajar untuk digital produknya, gitu ya. Nah, bahkan untuk em, digital sendiri gitu ya. Ini mungkin yang mau kursus lagi nih ya, bisa untuk digital. Nah, ini bahkan mereka itu sangat-sangat em, apa ya? Sekarang kalau adik-adik lihat ya, brand-brand besar udah turun ke jalan. Brand-brand besar udah hadir semuanya di e-commerce, sosial media, dan lain-lain. Gimana dengan mereka langsung yang tadinya dari pabrik ke distributor, tapi sekarang langsung pabrik ke end user, atau langsung ke customer langsung. Nah, itu sangat berdampak pada kita yang memang UMKM ini, gitu ya. Jadi adik-adik harus memikirkan gimana nih, kan kita mau bangun bisnis gitu ya. Misalkan adik-adik nanti fresh graduate eh, mau membangun bisnis gitu ya. Kira-kira gimana nih untuk melawan si para raksasa yang memang sudah dari lama dan mereka memiliki modal yang besar. Ya, ya mau nggak mau kita harus terlibat dari online. Nah, dari situ kita perlu juga untuk menerapkan keterlibatan online tersebut ya tadi ya. Misalkan dari Google, mungkin dari e-commerce tersendiri maupun sosial media. Nah, di sini adik-adik juga mungkin saya ini siapa nih yang hadir? Julia, oke Julia. Em, nah, di sini nanti saya share ya. Ini nilainya adik-adik. Mungkin yang memang masih belum gitu ya. Ini kemarin Fantri ya yang minta nilainya di iniin tapi masih nilainya dapat segitu lagi. Nah, ini Muhammad Rizal Wadjo eh, ini belum mengerjakan kuis, mungkin bisa dikerjakan. Yang mau kuisnya eh, diperbaiki silakan nanti saya share aja siapa yang mau memperbaiki gitu ya. Ini mungkin nilainya oke lah ya. Indah kemarin mungkin di soal pilihan ganda kurang gitu. Jadinya em, nilainya segini. Tapi terserah nanti mau ikut remedi apa enggak. Lainnya juga mungkin nilainya oke. Nah, di sini mungkin tugas yang baru mengumpulkan Muhammad Rizal sama Julia. Yang lainnya masih belum. Saya perpanjang lagi ya. Sampai 18 ini terakhir. Kalau misalkan enggak, nilai tugas kalian jadinya dibagi dua tuh. Jadi dari yang nilai tugas satu, itu kebagi dua. Jadi ini nilai akhir yang ini. Nah, ini nilai akhir. Hmm. Nah, ini nilai akhir adik-adik. Jadi nanti mungkin eh, di kuis sekian gitu ya. Tugas itu nanti kebagi dua dari tugas satu tugas dua UAS gitu. Nah, oleh karena itu
boleh nanti saya share di grup lah untuk nilainya. Ada yang mau bertanya mungkin untuk nilai? Jadi bisa dikerjakan ya. Pertemuan 10 loh, udah berapa minggu tuh. Dari sekarang udah pertemuan 13. Saya nggak banyak-banyak. Ini UASnya adik-adik jadi mau yang mana nih? Kemarin ada yang presentasi 6, tapi ada satu orang yang dua pilihan. Nah itu siapa ya? Ini siapa nih tadi? Hmm, jadi maunya yang mana nih? Mau presentasi atau yang ujian tulis? Nah kalau presentasi saya jelaskan terlebih dahulu. Um, jadi jadi adik-adik yang udah memiliki produk gitu ya, kan produknya udah ada nih misalkan. Nah, produknya itu pasti dibuat logo terlebih dahulu. Logonya gampang, bikin aja di Canva. Eh, Nanti saya jelaskan satu-satu ya. Mungkin ini waktunya 7 menit. Kemudian ada foto produk jasanya. Jadi adik-adik punya produk dan jasanya apapun. Terserah misalkan adik-adik masih belum ada, nanti bisa untuk produknya di packaging dulu, bikin logo produknya, produk punya orang terlebih dahulu juga nggak apa-apa gitu. Misalkan saya hmm, ini apa ya kemarin, nih contoh, ini punyanya Tasya Farasya, Mother Mother of Pearl. Ini contoh packagingnya dia. Bisa aja adik-adik buat dulu untuk packagingnya terlebih dahulu, untuk logonya terlebih dahulu gitu ya. Ini contoh ya. Nah, dari foto yang dijadikan brand, mungkin adik-adik bisa untuk membuat brand ini gitu ya. Yang adik-adik ingin jual. Misalkan kemarin ada yang ingin jual keripik. Nah, buat aja dulu logonya terus dibuat packaging seadanya terlebih dahulu. Kemudian bisa untuk difoto gitu ya produknya. Ya, pakai logonya adik-adik ya. Maksudnya jangan pakai logo orang, brand orang, tapi sebenarnya bisa pakai logo adik-adik yang di print gitu. Nah, ini adalah pertama logo, kedua foto produknya, nanti ditaruh aja di PowerPoint. Kemudian alasan memilih produk atau jasa tersebut sebagai bisnis. Jadi alasan adik-adik mengapa memilih, misalkan saya memilih berjualan bedak gitu ya. Bedaknya alasannya kenapa? Karena saya kulitnya sering em, apa ya, alergian. Jadi misalkan saya menggunakan bedak yang memang eh, usahanya bedak anti alergi misalkan. Seperti itu. Nah, itu adalah alasan mengapa memilih produk atau jasa yang adik-adik buat. Misalkan ada yang lain, mungkin bisa tanya lagi nih ke AI, mungkin bisa tanya juga, mengapa sih saya memilih produk ini gitu ya. Saya bingung, saya rasa, misalkan saya memilihnya adalah, em, saya memikirkannya adalah nih produk bisa untuk sebagai bisnis. Jadi kenapa ya? Saya masih bingung gitu. Nah, bisa nih sebenarnya AI bisa menjawab kenapa kamu memilih bisnis tersebut gitu ya. Alasan saya kira-kira apa ya untuk memilih produk apa yang jadi bisnis saya gitu. Nah, setelah itu adik-adik bisa untuk mengerjakan analisis SWOT gitu ya. Kalau mungkin udah sering analisis SWOT itu dari strength, weakness, opportunity sama threats-nya. Jadi uh, dari kelebihan, kelemahan dari kira-kira dari bisnis adik-adik terhadap uh, customer maupun terhadap pesaing dan peluang sama ancaman dari bisnis yang adik-adik bangun gitu. Nah, dari situ baru adik-adik buat websitenya dari brand tersebut, kemudian Instagram atau TikToknya dari brand tersebut, kemudian video presentasi ini sebenarnya nyambung dari pertemuan ke 10 ya tugas. Jadi adik-adik sebenarnya nyambung.
Jadi kalau bisa nanti untuk ini udah dikerjakan langsung semuanya. Dan kesimpulan, buat kesimpulan mengapa digital branding itu penting untuk produk yang adik-adik buat. Tuh. Jadi seperti itu. Nah, mungkin saya jelaskan mungkin contoh ya. Nanti ini saya end dulu, nanti adik-adik bisa join lagi. Ada yang mau bertanya sebelum saya nanti adik-adik join lagi untuk nilai, untuk atau mungkin untuk UASnya. Mau pilih yang mana nih? Yang ini adalah yang untuk presentasi gitu. Halo. Oke, bisa join lagi ya. Nanti saya akan share mungkin cara-cara untuk pengerjaan presentasi ini. Gitu ya. Halo, ada yang dengarkan? Oke, join lagi ya.